Silakan Ibu, waktunya monggo. Nanti kalau sudah selesai, silakan keluar aja otomatis, nanti otomatis akan berhenti. Oke, monggo. Monggo Bu. Assalamualaikum Bu Midya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nikmah. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Nikmah sendiri gimana? Alhamdulillah hari ini saya juga sehat dan agak Bu walaupun suasana mendung tapi tetap semangat juga ya Bu. Nah, Oke, alhamdulillah tetap semangat. nah, iya. Oke. Kelihatannya Bu Midya hari ini kok agak itu ya, sepertinya tidak semangat nih. Iya, Sepertinya Bu. menanggung beban gitu loh. Yang ini Iya, yang saya lihat itu. Apa sih iya, Bu Bu. yang mengganjal dalam diri Ibu ya? Makanya ini tadi saya hubungi Bu Nikmah supaya saya ingin cerita-cerita sedikit gitu loh Bu. Saya ini sedang galau sebenarnya Bu. Oh Galau. iya ya. Coba ya, mungkin saya bisa bantu. Apa sih Bu? Bisa diceritakan biar nanti kalau saya bisa bantu, mungkin saja saya itu dapat membantu. Iya. Kita bisa itu. Nah, jadi kan ini saya kan ngajar kelas 5 ya Bu. Nah, salah satu murid saya di kelas 5 itu masih ada yang masih belum bisa membaca Bu. Nah, padahal itu kan sudah kelas 5. Ya memang gimana ya Bu? Saya juga bingung itu gimana gitu caranya. Masa saya harus mengulang dari awal lagi atau gimana ya Bu? Itu maksud saya. Masih belum bisa membaca. Masih apa ya? Membaca itu masih mengeja. Misalnya menulis gitu. M E M M N U N U L I S itu pun masih belum bisa. Nah itu loh Bu yang saya masih membuat galau. Saya jadi gini, nah, terus ya Allah berarti aku ini gimana caranya, harus gimana, kerjaku harus gimana, tanggung itu kan memang tanggung jawab saya ya Bu ya. Nah itu loh saya harus gimana gitu loh Bu, saya bingungnya itu mulainya dari mana. Oh, jadi ini permasalahannya murid Bu Midya itu belum bisa membaca, tapi sudah kelas 5 loh Bu ya. Oh Iya. gitu ya Bu. Nah, di kelas 5 ini Ya, kan juga itu Bu. Kelas 5 ini kan kelas terapan, maksudnya gini, kelas 5 ada banyak-banyak lomba. Terus nanti juga ada ANBK itu iya. Bu. Sekarang kan BK tuh Bu. Musimnya kan di kelas 5 ya. Itu nanti padahal kan juga harus membaca soal, kemudian harus mengerjakan. Nah, itu pun literasi numerasi. Nah, literasi pun itu kan juga butuh bacaannya kan banyak-banyak Bu. Nah, itu makanya saya bingung itu gimana solusinya. Saya gitu. Bingung saya. Iya. Iya. Namanya juga menghadapi beragam karakter ya Bu. Ya, Anak-anak pasti ada kendalanya, ada yang sudah bisa baca, ada yang belum bisa baca. Hmm, terus dari permasalahan ini, apa yang Ibu Midya inginkan dari anak tersebut itu bagaimana? ya gini Bu ya, sedikit berharap sih Bu, saya harap anak ini sedikit-sedikit itu bisa membaca, ya, walaupun sedikit satu kalimat atau dua kalimat itu harapan saya seperti itu Bu. Jadi teman-temannya yang lain sudah bisa membaca, tapi juga kasihan juga Bu lihat anak ini. Yang lain teman-temannya sudah lancar membaca, asap ya kayak cerewet gitu ya membaca seperti anak-anak kelas 5. Tetapi di usia anak ini masih sudah kelas 5, tapi membacanya masih seperti anak kelas 1. Nah itu saya juga beban juga sih Bu menurut saya sebagai gurunya juga merasa beban juga, kasihan juga melihat perkembangan anak ini itu Bu. Ya. Oh begitu ya Bu. Eh, Kira-kira nih, kalau boleh saya tahu, metode apa ya yang sudah Bu Midya gunakan di dalam kelas selama ini dalam menghadapi anak tersebut, Bu? Iya, kemarin sih sempat Bu ya. Pokoknya ya akhir-akhir ini, pokoknya selama saya tahu anak itu memang belum bisa baca, saya drill terus. Saya kasih itu loh buku anak saya yang masih TK. Kan masih saya simpan buku anak saya yang TK itu. Jadi kan ada bacaan A, ba, ca.
Lah itu kan seperti itu ya Bu ya. Nah, itu saya berikan ke dia. Jadi setiap istirahat atau setiap misalnya jam pertama teman-teman yang lain belajar. Memang saya memang berbeda Bu. Saya sendirikan karena apa? Yang lain sudah bisa saya jelaskan ini sudah bisa memahami pelajaran, tapi kan dia masih membacanya juga masih belum. Jadi saya fokus untuk mengajari dia membaca itu tadi dengan buku anak saya bawa, terus saya dampingi dia untuk membaca bacaannya mulai satu gitu Bu. Jadi ya saya telateni, saya rutin saya telateni seperti itu. Salah satu cara yang sudah saya lakukan. Oh, jadi sudah dengan seperti itu ya Bu, membaca dengan satu-satu, sudah dengan huruf yang berangkas walaupun kayak seperti anak TK sudah dilakukan semuanya. Nah, dari banyaknya metode yang Ibu terapkan tadi, kira-kira mana Bu yang lebih menarik perhatian murid Ibu? Nah, tadi kan juga saya sudah ada saya beri buku itu juga ya Bu ya. Terus ada lagi juga yang kartu kata, terus Ya. ada saya printkan juga gambar, terus di bawahnya ada kata-katanya juga. Nah, itu yang menarik mungkin menurut saya dia lebih tertarik yang gambar, terus ada kata-katanya. Itu Bu yang membuat dia itu juga lebih menarik. Terus ada lagi juga Bu seperti ini. Kejadian di kelas kemarin. Ketika saya menjelaskan pelajaran, gitu, saya jelaskan ke anak A sampai Z. Kemudian saya beri pertanyaan pemantik terkait materi pelajaran yang sudah saya jelaskan tadi. Terus dia itu loh bisa menjawab. Tapi itu kelebihannya dia. Meskipun dia tidak bisa membaca, tapi dia ketika saya jelaskan, dia itu langsung bisa nangkep apa yang saya jelaskan tadi. Meskipun, nah itu kelebihannya dia seperti itu, Bu. Dan mungkin teknik atau metode yang paling menarik dari apa yang sudah saya berikan yaitu tadi, Bu. Mungkin dari apa yang dia lihat. Jadi tidak apa yang dia dengar. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi ketika saya menjelaskan kok dia itu menarik. Oh, jadi tapi itu tadi Bu, membacanya itu belum, cuma dia kelebihannya itu tadi setelah saya menjelaskan tapi dia lebih memahami ketika saya menjelaskan dengan mengeluarkan suara daripada dia membaca itu masih kurang. Lah itu loh Bu. Gimana? Ada kelebihannya juga di situ anak ini. Istimewanya itu. Wah, banyak sekali ya Bu yang metode yang sudah Ibu terapkan sebenarnya ya. Sangat menarik sekali ya Bu, dari metode-metode yang Bu Media terapkan ya tadi di kelas. Terus apa sih? Saya ini kok masih itu ya Bu. Apa sih yang membuat Bu Media itu merasa galau kendala atau ada kendala ya? eh, yang Ibu alami selama ini merasa kesulitan dalam melatih anak tersebut saat membaca, Bu. Iya. Nah, yang membuat saya galau pertama ya, Bu, saya jujur merasa kasihan dengan dia. Saya merasakan apa yang mungkin dia rasakan. Dia juga mungkin merasa minder. Dengan usianya sudah kelas 5, tapi masih belum bisa membaca, itu juga saya berusaha untuk merasakan apa yang dia rasakan. Jadi kalau dia tidak bisa membaca itu saya gini, tidak apa-apa, yang penting tetap belajar. Saya seperti itu juga biasanya. Yang penting bisa belajarnya nanti bisa lancar, saya seperti itu. Jadi saya juga memberi motivasi dia juga, Bu. Maksudnya meskipun belum bisa membaca, tapi kalau ditelateni dengan konsisten, mungkin lama-lama dia akan juga bisa lancar membaca gitu. Saya juga terapkan seperti itu, Bu, ke anak tersebut agar dia tidak mudah putus asa. Kok aku nggak bisa baca, tapi padahal dengan belajar nanti lama-lama dia akan bisa untuk membaca. Saya juga terapkan seperti itu ke dia. Jadi meskipun tapi dengan memang Bu, memang kerjanya keras, memang kerjanya harus butuh kerja luar biasa juga Bu untuk mewujudkan hal tersebut agar anak itu bisa lancar membaca. Memang apa Bu yang menjadi harapan Bu Media selanjutnya terhadap anak tersebut? Ya, ini ya Bu. Sekarang apalagi kita di kelas 5. Kelas 5 kan kelas istilahnya ujung tombaknya. Karena ada AMBK itu tadi.
berbasis literasi dan numerasi. Nah, literasi dan numerasi itu pun kan banyak bacaannya. Saya harapannya anak ini bisa membaca sehingga nantinya ketika ada tes literasi numerasi itu kedepannya dia bisa lah Bu untuk membaca meskipun ya sedikit gerotal-gerotal meskipun butuh waktu yang lama, yang penting bisa membaca itu aja ya, nggak perlu harus benar jawabannya, tidak, yang penting dia bisa membaca. Dengan membaca kan dia nanti akan memahami, maksud saya seperti itu, dengan membaca nanti dia akan memahami maksud dari soal yang diberikan itu Bu, karena ujung tombaknya ANBK ini kan di kelas 5, jadi gimana ya harus bisa. Nah nanti gimana, apakah harus selalu masa nanti didampingi, padahal kan kalau ANBK kan cul-culan, anak-anak harus mengerjakan sendiri. Ya harapan saya itu Bu, pokoknya dia bisa membaca gitu, entah itu nanti misalnya jawabannya cek bener cek oras, yang penting dia bisa membaca, kemudian nanti kan ketika memahami soal dia bisa menjawab lah. Harapan saya seperti itu Bu nantinya. Oh begitu ya Bu. Terus kalau boleh tahu, apakah anak tersebut sudah menerapkan apa yang Bu Media latihkan ya? Lah itu Bu, kemarin sempat saya tanya juga ya ketika saya dampingi dia belajar. Nanti di rumah dipelajari lagi ya Le, seperti itu saya kan tanya gitu. Kalau di rumah itu enggak ada yang belajar itu Bu saya Bu. Gak ono Bu sing belajar ya ngoko Bu, pakai bahasa ngoko gitu. Gak ono sing nyinaoni Bu. Soalnya terus ini kan saya juga tanya ke teman-teman guru yang sebelum-sebelumnya Bu, pengalaman dari teman guru sebelumnya, gimana anak ini? Memang dari awal masuk itu memang dia masih belum bisa untuk membaca. Terus saya tanya lagi, kok ini sih? Terus ada guru yang memberikan informasi bahwa memang orang tuanya juga memang tidak bisa buta huruf gitu. Jadi mungkin untuk teman belajarnya pun di rumah dia juga masih kurang. Lah itu juga membuat saya juga sedih juga Bu. Oh, kasihan sudah tidak bisa membaca, di rumah pun orang tuanya juga maaf buta huruf juga. Jadi saya juga merasa kasihan juga, saya juga tidak memaksakan kudu sinau cewekan. Nah itu tidak Bu, saya jadi ya tidak apa-apa, nanti misalnya ada temannya di tetangganya ada yang bisa membaca, kamu belajar bersama ya, tak gituin juga sih Bu, karena memang saya menyadari kondisi dari orang tuanya juga seperti itu Bu di rumah. Kadang kan juga Bu, saya kalau belajar itu enakan kalau didampingi di sekolah gini, kadangnya juga gitu juga dia. Jadi ya wes ya belajar apa adanya dengan saya atau dengan teman-teman di sekolahnya gitu Bu. Selama ini sudah sampai ke tahap itu. Kalau begitu, apa ya kira-kira yang Bu Media rencanakan selanjutnya? Nah, rencananya ini saya mau menerapkan itu tadi Bu. Kan tadi sudah buku, sudah. Terus saya printkan gambar-gambar, terus bawahnya ada tulisan-tulisannya juga sudah. Nah, ini ke depan dalam waktu dekat ini saya ingin mencoba ini Bu, menampilkan sebuah video pembelajaran untuk anak-anak yang masih belajar, awal-awal belajar tahap membaca itu loh Bu, kan ada ya video-video pembelajaran kan banyak seperti itu. Nah, rencana saya akan tampilkan ke anak tersebut video. Nah, mungkin dari situ kan dia lebih menarik. Jadi beda dengan metode-metode sebelum-sebelumnya yang saya terapkan. Jadi mungkin nanti ada suasana barulah bagi si anak dan nantinya bisa memberikan motivasi kepada dia itu Bu. Alhamdulillah, sepertinya Ibu sudah mulai terbuka ya dengan cara pandangnya untuk lebih melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada muridnya. Terus selain murid, kira-kira siapa lagi yang Ibu libatkan agar proses kepada anak tadi berlangsung sesuai dengan harapan? Nah, mungkin di sini saya juga mungkin akan melibatkan teman-temannya juga Bu, teman-teman, terus mungkin keluarganya juga, mungkin ada kakaknya atau tapi enggak punya kakak sih Bu, dia anak tunggal. Mungkin saudara yang ada di sekolah itu kan juga ada saudara sepupu atau tetangganya misalnya. Kan soalnya kalau di sekolah saya itu biasanya saudara sepupu itu kan satu sekolah, jadi mungkin bisa dari bantuan itu juga. Terus melibatkan lagi
mungkin guru-guru yang lain, misalnya untuk guru pelajaran yang lain, mata pelajaran agama atau mata pelajaran olahraga, mungkin bisa dibantu di situ juga untuk melatih anak-anak, anak tersebut bisa latihan membaca, gitu Bu. Kedepannya mungkin Wah, seperti itu. mantap sekali ya Bu. Mantap Yeah. sekali yang itu. Terima kasih Terus, Bu Nikma. nah, terus, eh, nah, apa setelah percakapan ini tadi, bagaimana perasaan Bu Media setelah berbincang-bincang dengan saya mengenai murid Bu Media? Apa yang Bu Media rasakan ya? Nah, saya merasa agak lega Bu ini. Lega sekali karena bisa sharing dengan Bu Nikma, jadi bisa meluapkan apa yang menjadi beban saya selama ini, apa yang saya hadapi, saya bisa ungkapkan ke teman seperjuangan seperti Bu Nikma. Terima kasih banyak ya Bu Nikma atas waktunya, atas saran-sarannya, atas apa ya, bantuannya mendampingi saya dalam mendengarkan saya ketika saya curhat seperti ini Bu Nikma. Fokus dengan apa yang saya ucapkan ke Bu Nikma. Terima kasih sudah hadir sepenuhnya mendengarkan curhatan-curhatan saya. Sama-sama Bu Media. Terus semangat Bu Media untuk melanjutkan supaya dapat berhasil muridnya. Terima kasih banyak Bu Nikma. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Lanjut Bu. ya. Lanjut saya ya. Iya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nikma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Media. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik Bu Media. Sebentar, Hmm, sebentar. Alhamdulillahnya kok kelihatannya menyimpan sesuatu. Kenapa, kenapa, kenapa? Kenapa Bu Nikma? iya Ada nih yang Bu, bisa kita kongsikan Eh, bersama? kalau Ibu Media ada waktu enggak hari ini? Insya Allah ada waktunya. Sekarang saya masih sudah longgar kok Bu, enggak ada kegiatan apa-apa. Monggo saya akan mendengarkan apa yang ingin Bu Nikmah utarakan. Monggo. Terima kasih nih Bu Media. Begini loh Bu, ini kan saya itu mempunyai masalah terkait salah satu murid saya yang ada di kelas itu, ada murid baru yang mana itu adalah pindahan dari sekolah lain, dipindahkan ke TK saya. Nah ini Bu, anak tersebut itu belum bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik karena anak tersebut itu suka ganggu teman ini Bu. Ada agak gimana ya Bu? Saya itu agak sumpah juga sih Bu, ganggu teman. Sampai temannya itu menangis. Saya ya agak kewalahan ya, karena saya kan ngajar sendiri ya Bu, tak ada pendamping gitu. Kemudian dia juga cari perhatian temannya. Bagaimana cara temannya itu biar nggak apa, biar fokus sama dia gitu. Terus saat pembelajaran, anak ini juga belum bisa fokus. Dia selalu gerak, lari-larian, ya. Dan ketika saya memberi penjelasan tentang kegiatan pembelajaran, anak ini selalu mengganggu teman. Bahkan mengganggunya itu secara bergantian. Setelah ganggu si A, dia ganggu si B, terus diajak berlari dan tidak fokus sama kegiatan, sehingga perhatian anak-anak yang lain itu beralih kepada dia. Dia tidak fokus pada pembelajaran, sehingga pembelajaran itu tidak fleksibel, Bu. Dan kegiatan pun tidak tuntas dilakukan. Begitu, Bu. Oh, jadi ceritanya gini, Bu Nikmah kedatangan anak baru. Terus Iya, anak baru tersebut Bu. misalnya suka cari perhatian. Ada banyak sekali ya Bu ya permasalahannya. Anak tersebut suka Iya, cari perhatian, kemudian anak tersebut tadi kurang fokus dalam menerima pembelajaran, kemudian anak tersebut juga suka mengganggu temannya, dia juga kurang mengikuti pembelajaran. Nah, dari keempat hal yang disebutkan Bu Nikmah tadi, yang maksud dari kurang fokus itu menurut Bu Nikmah itu yang gimana tuh Bu?
kurang fokusnya itu karena dia itu eh, tidak kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Misal dia saya jelaskan seperti ini, dia nggak fokus, dia sibuk dengan ganggu teman gitu. Mhm. Akhirnya temannya yang asalnya fokus itu kan tidak jadi fokus lagi, minta perhatian dari temannya. Kalau temannya fokus dengan kegiatan dia usil gitu. Akhirnya temannya beralih. Nah, apa itu apa ya kefokusannya tuh beralih kepada dia gitu sehingga diajak Eh, main berlari gitu Bu. Ini ya ya. yang memang anak Itu kecil Bu. ya permasalahan. Iya. Jadi ketika anak itu tidak fokus terus mengganggu temannya, terus yang ibu lakukan apa, Bu? Yang ibu lakukan ketika melihat anak itu tidak fokus, kemudian dia mengganggu temannya, apa yang bisa Bu Nikmah lakukan melihat hal semacam itu? Melihat yang semacam ini tuh kan harapan saya itu pengennya saya membimbing anak itu mengarahkan anak itu menjadi lebih baik gitu Bu, agar bagaimana anak itu bisa fokus kan itu. Nah, saya inginnya seperti itu, anak fokus dalam pembelajaran, tidak ganggu teman, itu yang saya harapkan. Itu ya nyenanya. Tujuan saya Terus seperti selama itu. ini yang bisa dilakukan Bu Nikmah untuk anak tersebut agar tidak selalu mengganggu temannya, selama ini yang pernah Bu Nikmah lakukan apa, Bu? Eh, Kalau yang saya lakukan itu pertama, saya membiasakan eh, dengan konsisten untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah saya sepakati bersama murid-murid itu. Terus yang kedua, ah, yang kedua, saya memberikan kegiatan pembelajaran melalui memutar video tentang tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh yang berkarakter yang baik dan ada tokoh yang berkarakter yang kurang baik agar dia nanti bisa apa melihat tokoh-tokoh tersebut. Seperti itu, Bu, saya memberikannya pelajaran Iya, itu. berarti Bu Nikmah sudah mengajak memfokuskan ya, istilahnya memfokuskan anak itu tadi untuk fokus ke belajar, padahal sudah menggunakan media pembelajaran yang sudah Iya. ada tokoh-tokohnya antara yang baik dan yang buruk juga. Terus tanggapan anak itu gimana Bu? Ketika jenengan menampilkan video pembelajaran, kemudian ada tokoh-tokoh baik dan tokoh-tokoh buruknya, terus tanggapan anak-anak tersebut gimana? Dan tanggapan teman-temannya yang lain gimana, Bu? Masih, ya, masih tetap seperti itu. Masih tetap seperti itu, walaupun padahal di dalam keyakinan kelas tersebut saya sudah menyebutkan ada religius, ada juga kedisiplinan positif, ada juga apa ya, eh, menghargai, saling berbagi, empati terhadap orang lain sudah saya terapkan, tapi masih masih saja seperti itu. Iya ya, masih seperti itu juga, Bu. Mungkin ada rencana atau ide yang lain yang bisa merubah anak itu menjadi lebih fokus ke pembelajaran atau merubah anak itu tidak mengganggu lagi temannya, Bu. Mungkin ada gambaran atau ide, angan-angan yang ingin Bu Nikmah wujudkan sesuai dengan kesepakatan kelasnya tadi. Ya, kalau eh, ada Bu, alternatif lain yang saya lakukan itu saya mendatangkan orang tuanya, kemudian Hmm. saya ajak komunikasi, melakukan pendekatan tersebut dengan anak tersebut, dan orang tuanya saya ajak komunikasi, bekerja sama, kolaborasi dengan orang tua, sehingga bagaimana kita bersama-sama memberikan pembiasaan ya, kedisiplinan pembiasaan yang positif terhadap anak tersebut. Dan nantinya kita akan Hmm. pantau bersama-sama
tumbuh kembang anak tersebut, mulai ya menjadi agar anak tersebut menjadi lebih baik dan ada perubahan. Mm-mm. Ya, saya Ya gitu itu. ya, Bu. Nah, ketika Ibu tadi misalnya melibatkan orang tuanya, apa Bu tanggapan dari orang tuanya ketika Anda melibatkan orang tuanya dalam eh, menyampaikan keluh kesah Anda ketika anak-anak anak tersebut mengganggu teman-temannya? Tanggapan dari orang tuanya bagaimana, Bu? Orang tuanya pun Mm, memang menyadari kalau anaknya, alhamdulillah orang tuanya itu agak punya kesadaran diri, mengerti kalau anaknya itu memang seperti itu. Jadi dengan adanya saya berkomunikasi dengan orang tua pun berterima kasih dan saling bekerja sama ini tadi, merasa senang diperhatikan anaknya dan juga eh, kita kita berkolaborasi dengan orang tua itu sehingga orang tuanya pun menyetujuinya demi kebaikan anaknya. Itu Luar tanggapan dari orang tua. biasa. Oke, luar biasa apa yang sudah Bu Nikmah lakukan selama ini dengan melibatkan orang tuanya luar biasa sekali, Bu. Nah, terus keterlibatan dari orang tuanya itu tadi apakah membawa dampak sudah berdampak apa belum terhadap si anak atau masih butuh waktu untuk merubah si anak tersebut, Bu? Ya, memang dampak itu untuk eh, jangka yang cepat itu memang ya agak terlalu cepat ya Bu. Mungkin beberapa akan saya terapkan terus. Ini akan saya terus biar dampaknya itu nanti kelihatan agar anak itu mungkin dalam waktu dekat itu bisa merubah sikapnya, merubah sikap yang asalnya seperti itu menjadi lebih baik lagi dan bisa mengikuti pembelajaran dengan fokus dan tidak eh, jahil ataupun suka ganggu temannya. Tuh. Iya. Ibu, Mungkin ya dalam tadi waktu Ibu, dekat ini. Ibu tadi menyebutkan anak itu jahil dan suka ganggu temannya. Lah, Ah, contohnya gimana tuh Bu? ya, Anak TK itu kalau jahil dan suka ganggu temannya itu iya. contohnya gimana? Nah, Iya, gini loh Bu. Eh, ini yang sudah saya alami ya. Setiap iya, hari iya, saya kan mengajar, mesti tetap iya, ada itu. Kadang iya, ada temannya nulis, dia iya, colek. Akhirnya temannya noleh, merasa dirinya nggak terima. Colek lagi satunya. Kadang ada yang nulis satu, dia ambil pensilnya. Tuh, itu Bu. Kadang-kadang dibuang ke luar. Astagfirullah, saya tuh iya, kadang itu ya Allah kok ada yang seperti ini gitu, padahal iya. apa ya, eh, keyakinan kelas itu sudah saya terapkan, sudah saya eh, sampaikan bahwa seperti ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, seperti ini ya namanya gimana ini ya, anak kecil ya, tetap kadang-kadang ingat, kadang-kadang ya, kalau waktu mood ya, dia melakukan sesuai dengan keyakinan kelas. Kalau dia tidak mood ya, ya itu tadi, apa yang ada di depannya diambil, dia jahil, suka ganggu Iya. usir. Kadang-kadang temannya bawa apa itu, langsung tanpa permisi diambil itu sehingga nangis. Satunya itu Bu setiap hari. Oh, gitu ya, Bu. Ya, Lucu ya, Bu, ya untuk anak TK memang iya. seperti itu, nggih. Untuk anak Hmm. TK lucu sekali. Lah, sikap Bu Nikmah ketika melihat anak tersebut gimana, Bu? Anak yang jahil kepada temannya, tindakan apa yang dilakukan sama Bu Nikmah menghadapi anak tersebut? Ya. Ya, spontanitas namanya saya juga ada emosi ya Bu. Setiap orang itu kan muncul emosi. Tapi alhamdulillah saya bisa dengan metode mungkin stop yang pernah saya lakukan, mungkin itu akhirnya saya bisa menahan diri. Kemudian saya dekati anak tersebut, saya dudukkan, kenapa kamu kok seperti ini? Saya beri eh, nasihat atau saya ingatkan dengan keyakinan-keyakinan kelas, akhirnya dia agak berubah, sudah mulai ada perubahan sedikit sedikit gitu Bu, yang saya Nah, terapkan itu.
Oh, luar biasa sekali Bu Nikma. Nah, perubahan itu tadi kan sudah sedikit demi sedikit jenengan terapkan ya Bu ke anak, ada Ya. kesepakatan kelas, ada apa tadi. Nah, untuk itu kemudian jenengan kira-kira menerapkannya itu sudah selesai atau masih bisa terus berlanjut Bu untuk penerapan hal Oh, semacam itu? eh, untuk penerapannya ini terus, Bu, karena ini Hmm. anak kecil. Jadi kita itu sering, kalau bisa itu secara terus-menerus sampai dia itu, eh, apa ya, istilahnya itu sudah menjadi terbiasa gitu. Oke. Kayak itu saya Berarti harus terapkan terus, cara terus setiap hari. Kalau bisa itu saya terapkan, biasakan seperti itu agar dia terbiasa. Sehingga kalau sudah terbiasa, anak itu akan muncul dengan sendirinya. Maksudnya tanpa kita kode itu pun sudah bisa mengerti itu. berarti dibiasakan untuk menjadi pembiasaan ya Bu ya. Bu Nima Iya, luar biasa mm-mm, sekali. Baik. iya. Oke, Bu Nikmah, untuk coaching kita hari ini, apa yang Bu Nikmah rasakan setelah mungkin berbincang-bincang atau mengeluarkan unek-uneknya terkait dengan anaknya yang pindahan, tapi dia suka usil dan suka cari perhatian. Menurut Bu Nikmah, apa yang bisa kita ambil dari percakapan kita, coaching kita sore hari ini, Bu? Ya, pada percakapan hari ini, perasaan saya merasa lega, agak berkurang beban saya, bisa bertemu dengan Bu Midya dan bisa sharing ya Bu, bisa apa itu, saya bisa menemukan solusi-solusi yang bisa membantu saya untuk membantu saya dalam permasalahan ini ya. Terus kemudian Ya. Tadi langkah-langkah kan yang saya ambil solusinya tadi, berasal dari Ibu sendiri. Saya hanya membantu iya, mengiring janji. saya bisa menemukan solusi saya sendiri dari percakapan ini tadi sehingga saya Ya, bisa memunculkan betul. solusi-solusi yang saya terapkan nantinya ke anak agar anak itu bisa menjadi lebih baik Hmm, daripada yang sebelumnya, bisa berubah, bertumbuh kembang menjadi lebih baik lagi sesuai dengan keyakinan di kelas yang kita terapkan gitu, ya, Bu. luar biasa, Bu Nikmah. Luar biasa. Semoga bisa mewujudkan apa yang diinginkan sama Bu Nikmah tadi untuk kebiasaan-kebiasaannya, untuk pembiasaan-pembiasaannya, untuk keyakinan-keyakinan kelasnya. Semoga konsisten terus diterapkan, gitu, ya. Amin, Semoga amin, amin. bisa Terima berjalan kasih. dan anak bisa diharapkan anak tadi juga bisa berubah. Oke, Bu. Terima kasih Ya. untuk hari Terima ini. kasih. Saya juga Ya, terima kasih Bu Mutia untuk waktunya sama-sama, sudah Bu mendampingi saya Nikmah. dalam Sama-sama, apa ya. percakapan ini. Ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terkonsep. Terus sekarang kita nih, Bu, refleksi gitu. Nggih. Kita tulis Nah ini di belum ambil, Iya, belum unduh sebentar. Saya tak lihat, tak belum buka Bu. LMS-nya dulu Nanti deh. Tak buka LMS-nya. kita berapa menit Bu tadi? Jenengan dek wau 17 menit, saya ini 16 menit. Pas tau 30 Ya sudah apa? memenuhi. Sudah Sudah memenuhi. memenuhi nggih. Saya tak Iya. buka yang tadi, Nanti Bu. kita kembali ke room itu 15.40. 15.40. 40 Iya. nggih. Piro Bu? Nggih. 15.40 Ya ya. Berarti ini nggih. sudah mencapai tinggal berapa menit ini? 7 menit kas. Nggih. Nggih, nanti ampun tak unduh, Bu. Tak kirim ten jenengan nggih. Oke, siap. Nggih, tak kirim ke jenengan.
Sampun Bu, sampun kula kirim ke jenengan. Sudah. Nggih. Udah masuk nggih? Ya, Yuk sudah. kita Terima kerjakan ya. kasih. Nggih. Ya, langsung diisi itu. Nggih, langsung diisi Bu. Hmm. Dan nanti misalnya sewaktu-waktu upload, kita tinggal upload ngoten ya. Ya, siap. Bu Media, Dalam. misalkan besok kalau sudah dikirim link, Nggih. saya kirim yang sudah jadi ya, Bu. Nggih. Foto Sing tak ya. potong. Sing pun tak potong. Ya. Ya, Nggih. maksudnya kan terus kirim linknya ke saya gitu aja. Saya Nggih. jadi aja. Wani piro? Nggih, Bu. Allah, Kita terima potong ngiriin, kasih. tak potong ngiriin ya. Alhamdulillah. Nggih. Hah? Kan penak, jenengan kan penak tau dari Langsung awal ngirim ke set saya. karek ngetok ngono langsung tak kirim jenengan. Oke, sip. Sip. Nggih. Berarti niki nama CGP-nya berarti refleksi diri latihan baca. Nama CGP saya sendiri ya. Berarti lagi saya tak bacanya dulu, Bu. Kan Oh, pertanyaannya berarti itu kan kita, pertanyaan kita yang sendiri saya gitu. berikan ke iya, kan pertanyaan yang kita berikan ke saya tadi ya, pertanyaan yang saya Nggih. berikan ke Bu Widya. Terus nanti ini umpan baliknya apa ini? Cace ini berarti kan eh, yang dirasakan jenengan itu saya tulis di sini ya, kalau emang gitu Oh, ya. benar. Sing Nggih. Kan nggih ngoten ya berarti ya. Berarti nama CGP-nya iya. kita sendiri nggih berarti nggih. Nggih. Ye, ketok emang kok gitu ya, Bu. Pemahaman saya. Ngoten nggih. Nggih, nggih, Bu. Ya makanya ditanyakan lagi kalau misalnya belum jelas. Ya, Nama CGP enggak berarti apa-apa nanti kalau kita salah. sendiri nggih. Nggih kok, Bu. Ini kan refleksi diri. Iya, iya Nggih tadi lah, kok nggih. pemahaman saya gitu. Iya, iya. Nggih, betul, betul.
Bu, sudah jam 15.41 Ibu. Iya. Masuk meninggalkan ini Bu ya. Oh, tinggal saja ya, Ini katanya Pak nanti saja. Habib tadi sudah. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Iya. Bukan langsung Ayo keluar keluar ya. aja. Iya, keluar aja. Oke.